Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perhitungan PPh pasal 24 dan 25. Untuk memenuhi tugas 8 mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Dr. Wilmi Eka Putra, SMSI, CIKNR. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widan Ulawati Mohtar dengan NIM C1 channel 20111, kelas R10 Akuntansi, mahasiswi program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Hal yang akan kita bahas yang pertama ada PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Baiklah, masuk materi pertama yaitu PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri. Untuk pengertiannya, PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Lalu untuk hal yang akan dikoreksi pada PPh pasal 24, koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar ataupun juga akan kurang bayar. Lalu untuk persyaratan administrasi PPh pasal 24 yaitu adalah laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT, dan dokumen pembayaran pajak. Untuk penggabungan penghasilan pada PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri itu ada penghasilan dari usaha, penghasilan lainnya, dan penghasilan berupa dividen. Untuk batas minimum kredit pajak, batas maksimum kredit diambil dari yang terendah di antara unsur perhitungan. Yang pertama ada jumlah pajak yang terutang atau dengan perhitungan penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak dikali dengan pajak penghasilan atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Lalu unsur perhitungan yang terakhir yaitu jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Selanjutnya, perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadinya perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Contoh perhitungannya, yaitu ada PT Hype di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut, yang mana penghasilan dalam negeri 600 juta dan penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% sebanyak 200 juta. Hitunglah berapa PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Hype pada tahun 2018. Yang pertama, kita akan menghitung total penghasilan kena pajaknya, yaitu penghasilan dalam negeri sebanyak 600 juta, penghasilan dari Vietnam 200 juta, total mendapatkan penghasilan itu sebanyak 800 juta. Lalu menghitung total pajak penghasilan yang terutang dengan 25% dikali dengan 800 juta didapatkanlah 200 juta. Lalu kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan cara 200 juta dibagi dengan 700 juta dikali dengan 200 juta didapatkanlah 57 juta 142.857 rupiah. Lalu menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri dengan cara 20% dikali dengan 200 juta didapatkanlah 40 juta. Dari perhitungan berikut itu pendapatan atau PPh yang terutang luar negeri yang diperbolehkan itu adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini tuh diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian pilih jumlah yang terendah. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 ini memuat aturan tentang bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajaknya di muka. Lalu hal-hal untuk melakukan perhitungan itu, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur, SPT tahun lalu itu disampaikan setelah lewat batas waktu, dan wajib pajak diberikan perpanjangan waktu. Untuk besaran angsuran itu, besaran angsuran pajak dalam tahun pajak itu berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan itu adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong
pasal 21, 22, dan 23, serta yang terutang di luar negeri yaitu pasal 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Lalu beberapa masalah atau kasus yang terjadi di PPh pasal 25, yang pertama ada angsuran bulanan untuk bulan sebelumnya, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Lalu yang kedua, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Selanjutnya, untuk angsuran-angsuran yang ada di PPh pasal 25 orang pribadi dan badan, yaitu ada angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak bank. Berdasarkan penerapan tarif pasal 217 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangannya. Lalu untuk angsuran wajib pajak lainnya, yaitu berdasarkan penerapan tarif pasal 217 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan tribulannya. Lalu untuk angsuran wajib pajak BUMN dan BUMD itu berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP. Lalu untuk angsuran wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu itu besaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75%. Lalu untuk angsuran wajib pajak baru sebesar penjumlahan angsuran PPh pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait. Yang terakhir ada angsuran dalam rangka pemekaran usaha berdasarkan presentasi nilai harta yang dialihkan. Untuk contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 25 untuk orang pribadi yaitu jumlah pajak penghasilan Tuan Jin terutang sesuai dengan SPT tahun 2019 itu sebesar 35 juta. Pada tahun 2019 telah dibayar dan dipotong atau dipungut yang pertama PPh pasal 21 sebesar 7 juta, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 3 juta, dan PPh pasal 25 itu 10 juta. Totalan pajak yang telah dibayar atau dipotong itu sebesar 22 juta. Lalu untuk kurang bayar yaitu untuk pasal 29 tahun 2019 itu sebanyak 7 juta. Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 adalah PPh yang terutang pada tahun 2019 sebanyak 29 juta. Dengan pengurangan PPh pasal 21 sebesar 7 juta, PPh pasal 22 2 juta, dan PPh pasal 23 3 juta, dengan total pengurangan sebanyak 12 juta, didapatkanlah dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2020 sebanyak 17 juta. Dari besarnya PPh pasal 25 itu kita hitunglah per bulannya dengan cara 17 juta dibagi dengan 12 didapatkanlah Rp1.416.667 dengan hasil pembulatan. Jadi Tuan Jin ini harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya pada tahun 2020 mulai masa Februari sebesar Rp1.416.667. Contoh perhitungan PPh pasal 25 untung badan yaitu penghasilan PT JYP pada tahun 2018 adalah sebesar 300 juta dengan sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebesar 50 juta. Pada tahun 2018, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu sebesar 10 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Perhitungan untuk PPh pasal 25 pada tahun 2019 yaitu adalah penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 dengan cara 300 juta dikurangi dengan 50 juta didapatkan 250 juta. Kita hitung PPh terutangnya dengan 25% dikali dengan 240 juta didapatkan 62.500. Lalu untuk PPh yang dipotong atau yang sudah dipungut sebesar 10 juta didapatkan sisa 52.500. Untuk besaran angsuran pajak bulanan dari PT JWP pada tahun 2019 yaitu 1 dibagi 12 dikali dengan 52.500 didapatkanlah setiap bulannya 4.375.000. Kesimpulannya adalah pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri.
Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN boleh dikreditkan dalam pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN dan PPh pasal 25 itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam suatu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan PPh itu dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT tahunan. Karena perhitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka perhitungan ini harus dilakukan setelah 1 tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam 1 tahun tersebut diketahui. Untuk perusahaan tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai untuk dibuat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan saya persilakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ridin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.